Oke. Nah, saya akan mulai karena di sini ada undangan-undangan yang baru. Saya mau start ini ya, start recording dulu. Start share screen. Whiteboard screen. Maklum karena ini iPad pinjaman punyanya anak saya, jadi tidak terbiasa. Sebentar ya, masih broadcasting. Kalian sudah bisa melihat layarnya ganti? Sudah ya? Sudah bisa ngelihat teman-teman? Bisa. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman di sini untuk khususnya para undangan, kalian belum paham itu AFC itu apa, gitu ya. Atau mungkin sudah tahu tapi belum tahu secara mendetailnya bagaimana. Nah, di sini saya mau jelaskan, saya tidak ingin terlalu panjang-panjang menjelaskan. Saya lebih senang kalau kalian nanya, gitu ya. Jadi saya bisa menjelaskan berdasarkan apa yang kalian tangkap, yang tidak mengerti yang mana. Oke? Oke, saya mulai ya. Jadi AFC itu merupakan suatu brand, teman-teman. Nama suatu brand dan juga nama suatu brand yang didatangkan yang berasal dari Jepang tepatnya. Ya, AFC itu singkatan dari Asayama Family Club. Yang punya namanya Bapak Asayama, orang nomor 2 terkaya di Jepang setelah Yamaha. Oke, jadi pada saat AFC ini didirikan sekitar tahun 69. Ya, jadi sudah cukup lama, lumayan sudah puluhan tahun, tetapi AFC ini bukan baru terbentuk tahun 69. Dia punya bapak perusahaan lagi yang namanya Honso. Honso ini merupakan pelopor pengobatan herbal yang terbesar di Jepang mulai tahun 1831. Jadi ini bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan MLM ya teman-teman. Jadi dia bukan perusahaan MLM. Nah, dia juga sudah masuk di Tokyo Stock Exchange, artinya sudah go public ya. Produk-produknya pabriknya sudah ber-GMP ya, dan sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan dan juga persetujuan secara, kalau Indonesia dari secara BPOM-nya sudah ada, kalau Amerika FDA sudah diakui, Europe juga sudah, China juga sudah gitu ya. Jadi banyak diakui produk-produknya itu memang luar biasa di seluruh dunia. Salah satunya kalau misalnya teman-teman seorang gymers nih, suka nge-gym ya. Kalian kan pernah beli produk suplemen ataupun susu yang diproduksi oleh GNC. Ya, GNC ini ada salah satu produknya yang juga bekerja sama dengan AFC. Itu produk Amerika padahal teman-teman ya. Jadi salah satunya juga kerjasama dengan AFC. Terus kalian kalau tahu skincare-nya Jepang yang sudah masuk di Indonesia puluhan tahun seperti Shiseido, SK2, nah ini juga produksi dari AFC. Jadi secara brand ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, kita kalau misalnya mau mempercayakan kita punya suplemen, kita punya superfood, kita punya vitamin, mineral apapun yang kita konsumsi ataupun skincare yang kita mau tempelin nih di wajah kita, paling tidak setidak-tidaknya kita harus tahu loh siapa yang produksi, gitu ya. Berkaca dari pengalaman, kita lihat sendiri tuh sekarang di Indonesia lagi rame yang namanya skincare, lagi perang. Dokter saling menghujat gitu ya, owner-owner skincare saling nggak tahu itu gak karu-karuan. Ya, kalian pasti lihat kan ya di TikTok, ada muncul seorang yang namanya dokter detektif sampai akan diselidiki oleh BPOM. Apakah dokter detektif ini memiliki motif tersembunyi di samping dia itu suka ini ya,
kayak buka aib skincare-nya orang lain gitu. Karena dia sendiri juga jualan gitu ya teman-teman. Jadi masih akan diselidiki oleh BPOM karena ini bikin rame dunia perskincarean di Indonesia. Hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi di negara maju, apalagi Jepang, teman-teman ya. Karena dari secara negaranya sendiri, kalau produksi sesuatu itu sudah tidak kayak di sini gitu, di mana apa yang kita berikan sampelnya ke BPOM yang disetujui oleh BPOM, itu akhirnya sama yang diproduksi itu bisa lain. Ya, kalau di negara maju seperti Jepang, seperti kayak Korea, aduh kalau berani yang model kayak begini udah deh nggak umur deh. Kalau misalnya kita bisa buka pabrik atau apapun yang produksi kalau model kayak begitu ya. Jadi background dari perusahaan kita mesti tahu. Jangan hanya asal beli kemakan iklan ya, apalagi yang ngiklanin itu cantik gitu, muka ownernya kayak kaca gitu ya, padahal belum tentu yang dipakai adalah produknya sendiri. Lah kok ngene? Sik, bentar. Loh. Oke, lanjut. Nah, AFC ini apa yang ingin kita perkenalkan pada hari ini? Kalian mesti dengar juga secara di luar sana yang juga lagi rame gitu ya. Bentar. Yang lagi rame, stem cell terapi injeksi. Di Indonesia baru rame tahun-tahun terakhir ini. Ada yang 1,5 juta suntik, katanya suntik stem cell. Ada yang 5 juta sekali suntik, katanya suntik stem cell. Bahkan tempo hari ada yang namanya Dr. Richard Lee. Dia di kliniknya juga buka suntik stem cell gitu katanya ya. Nah, sekarang ketika Dr. Richard Lee ini sudah mulai banyak sekali dihujat oleh banyak sekali dokter, bahkan profesor-profesor juga bikin VT rame-rame ini tentang Dr. Richard Lee. Karena ternyata yang disuntikkan itu bukan stem cell. Yang disuntikkan itu dia sebutnya exosome. Dan itu dibahas oleh salah satu orang profesor bahwa itu bukan stem cell. Kenapa kok nekat banget orang-orang ini ya di Indonesia itu seperti ini jualan? Karena menurut penelitian teman-teman, rakyat Indonesia itu kalau IQ-nya di rata-rata itu cuma 75, guys. Ya, cuma 75. Jadi gampang sekali dibohongin. Gampang sekali dikasih sesuatu yang menjanjikan itu terus percaya dan mau melakukan tanpa cross check. Ya, dan ini sangat miris sekali. Karena waktu itu saya pernah ditelepon oleh salah satu orang yang saya dapat dari TikTok gitu ya. Dia mendapatkan nomor telepon saya dari TikTok Live. Dia telepon saya, seorang laki-laki. Jadi dia bilang dia itu sudah suntik, katanya di daerah Jawa Tengah gitu. Dia ngomong itu, waduh nggak ada remnya. Terus saya stop, Pak, maaf. Sebelum lebih lanjut menjelaskan, saya cuma kepingin tahu satu aja. Harganya berapa, Pak? Suntiknya itu tadi. Saya ngambil 10 paket, Bu. Harganya 1,5 juta sekali injek. 1,5 juta. Terus Bapak tahu kira-kira itu yang disuntikan apa? Ya katanya stem cell gitu, Bu. Yang nyontek kan juga dokter. Tapi dokter hewan, dia bilang gitu. Waduh, kayak kena kaplok rasanya. Dokter hewan nyuntik-nyuntik stem cell gitu ya. Dan dia bilang juga sebenarnya tempat kliniknya juga tidak proper, tidak seperti kliniknya dokter. Lah ya, wong orang dia klinik hewan. Tapi dia berani suntik dan berani mengatakan itu stem cell. Tanpa masyarakat itu yang disuntik mengerti apa itu yang disuntik. Selnya apa itu yang disuntik? Nah, kalau sel jaran, apa itu jaran? Kuda, ya, atau mungkin selnya tikus, kucing, babi. Siapa yang tahu? Tapi bapak ini bilang, tapi saya setelah disuntik itu enak loh badannya. Pak, suntik neurobion juga seger Pak habis suntik. Saya bilang gitu, ya. Jadi intinya apapun yang ditawarkan oleh segala sesuatu dan itu menjadi tren, kita perlu waspada dan hati-hati. Kita lihat dulu ini keluaran mana, siapa yang produksi, yang suntik ini orang yang berpengalaman apa tidak, ya. Oke, itu sekilas mengenai pengalaman saya yang ditelepon orang yang suntik stem cell.
Sebenarnya stem cell itu apa sih? Kok sekarang ini sangat marak semuanya mengatakan stem cell? Ya, dan teman-teman yang mungkin masih tidak mengerti itu apa, kalian perlu tahu dulu apa itu stem cell. Ya, jadi di sini terpampang jelas, stem cell itu bisa disebut sebagai pabrik dari sel-sel apapun di dalam tubuh manusia. Karena fungsinya sebagai pabrik sel tersebut kemudian dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan beragam penyakit. Jadi stem cell itu sendiri merupakan sel yang pertama kali muncul ketika kita hadir pertama kali di dunia ini. Pertemuan pertama kali antara sel spermanya bapak kita sama sel telurnya ibu kita itu membentuk satu sel pertama kali kita, ya, muncul yang namanya stem cell. Muncul kita di rahimnya ibu kita, disebut stem cell atau pabrik dari semua sel yang ada. Dari satu sel ini kita bertumbuh, ya. Karena sel itu membelah diri gitu ya. Jadi dia itu membelah diri jadi dari satu sampai jadi banyak sekali sel sampai menjadi tubuh kita sebesar sekarang. Ternyata stem cell ini bisa dimanfaatkan oleh dunia kedokteran. Gimana caranya? Pada saat kita ini memiliki dua fase ya teman-teman ya. Pada saat stem cell itu pertama kali hadir, dia itu tumbuh berkembang, kita juga melalui satu proses atau satu fase yang namanya fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan kita ini dari satu sel sampai usia kita, ya, dari satu sel, dari janin dari bayi lahir jadi anak-anak, remaja sampai dewasa. Sampai kemudian kita stop growing, stop bertumbuh. Pada saat kita sudah stop bertumbuh, otomatis produksi sel ini juga tidak sekencang kalau kita bertumbuh. Ya, maka produksi ini akan mulai melambat. Tetapi dia sudah melaksanakan tugasnya itu. Produksi kurang lebih sekitar 60 sampai 100 triliun sel yang jadi sel rambut, sel mata, ya, sel jantung, sel organ-organ kita semuanya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Sampai kemudian kita masuk fase selanjutnya, yaitu fase penuaan. Kurang lebih usia ya, setelahnya ya, setelah kita berhenti bertumbuh, kita masuk fase yang kedua, yaitu start aging. Kita memulai masa-masa penuaan kita. Inilah takdir manusia. Sehebat apapun makanan kalian, mungkin makanan kalian makanan yang termahal di dunia, pola hidup kalian juga sangat bagus, kita tetap menua. Arti menua adalah kematian sel yang terjadi sehari-hari. Jadi kita adalah manusia yang bergerak, kita adalah manusia yang membutuhkan energi, ya. Dan itulah ada sesuatu yang mati untuk membuat kita itu hidup. Sel-sel kita ada yang mati supaya kita bisa terus hidup. Mati digantikan baru, mati digantikan baru harapannya. Tapi ternyata yang mati itu tidak bisa digantikan sepenuhnya. Selanjutnya, nih, jumlah sel yang mati di dalam tubuh kita itu seperti ini kurang lebihnya. 432 miliar sel itu sehari, guys. Setiap waktu ada yang mati. Ya, dalam satu hari otak kehilangan sekian sel. Sel darah merah kita yang mati per detik 2 juta sel. Kulit kehilangan 40.000 sel dalam waktu satu hari. Ini semuanya ngambil dari cadangan-cadangan sel kita, 60 sampai 100 triliun. Coba kalian perkirakan, kalau kita punya tabungan lah ya, 60 sampai 100 triliun, terus kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari 432 miliar, uang yang harus kita keluarkan untuk biaya hidup kita. Kira-kira kita bisa hidup sampai berapa lama ya? Ya, itu silakan dihitung sendiri soalnya kalkulatorku gak cukup noleh, guys. Ya, kurang lebihnya itu manusia itu semestinya bisa hidup 120 sampai 135 tahun. Tetapi kenyataannya manusia sudah jarang sekali, segelintir yang bisa nyampe ke usia tersebut. Mungkin bahkan tidak lebih dari jari-jari kita seluruh dunia. Lihat perbandingannya.
Ya, jadi stem cell yang dari satu itu akhirnya menjadi banyak stem cell. Dari 10.000 sel itu ada satu stem cell ketika kita masih bayi. Pada saat remaja 100.000 sel kita ada induknya satu sel, ya satu stem cell. Pada saat kita dewasa dan pada saat kita menua 2 juta sel kita baru ada satu stem cell. Nah, kalau kita sudah menua terus kemudian kita sakit, guys. Ada satu metode yang sudah diketemukan, ya. Kalau saya searching-searching sih, kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu sudah diketemukan metode ini, yaitu stem cell terapi injek. Makanya ketika saya sudah sering melihat bahwa orang kalau di stem cell itu modelannya kayak begini, terus saya lihat itu DVD-nya Dr. Richard, kalau dia melakukan stem cell itu infus gitu ya. Infus, sedangkan ini suntiknya ini di daerah sumsum. Itu saja waktu itu saya sudah heran, kok gitu ya caranya Dr. Richard ini melakukan stem cell, dan ternyata memang betul sekarang dihujat seluruh Indonesia bahwa ternyata itu bukan stem cell. Ya, stem cell yang benar itu seperti ini. Apa sih teknologi metode stem cell terapi injek itu? Jadi kalau kita ini gagal menjaga tubuh kita dengan baik sehingga akhirnya kita sakit, mengalami penurunan fungsi organ, ada yang kalau orang sudah tua lututnya sakit karena apa, pelumasnya sudah habis gitu ya, sendi-sendinya sakit, terus ada yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi organ ginjal lah, jantung lah, paru-paru dan lain-lain sebagainya, sudah tidak bisa lagi dengan cara pengobatan medis kimia, mereka rata-rata melakukan hal ini. Ya, yaitu suntik stem cell. Dengan harapan setelah injeksi ini berlangsung, terjadi regenerasi sel di tempat yang disuntik. Regenerasi sel itu apa? Pergantian sel-sel baru. Jadi karena sudah menua di daerah situ, pelumasnya sudah tidak produksi lagi, diharapkan setelah ada disuntik terjadi sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tua itu digantikan dengan yang baru, yang masih seger, yang masih fresh. Sehingga akhirnya posisi sendi kita itu akhirnya bisa produksi lagi pelumas-pelumas atau cairan-cairan tersebut. Gitu ya guys ya. Jadi ini bukan disuntik pelumas ya, tapi stem cell. Jadi diharapkan terjadi pergantian-pergantian sel baru di tempat tersebut. Dan ini teman-teman, biayanya sangat mahal. Tidak semurah yang sekarang lagi marak, ada yang 5 juta sekali suntik, ada yang di Jawa Tengah ada yang 125 juta gitu ada. Dan yang suntik antri loh guys. Antri. Banyak sekali. Saya waktu scroll di TikTok ya, saya menemukan satu akun ya. Akun ini milik seorang profesor. Profesor ini kembar, ya laki-laki kembar. Dan dia banyak membicarakan tentang stem cell. Salah satunya adalah dampak daripada stem cell terapi. Dampak dari stem cell terapi dia temukan ada terjadi di orang usia 66 tahun pada saat disuntik di bagian tulang ini, tulang belakang ya, di bagian tulang belakang atau sumsum tulang belakang ya. Beberapa saat kemudian orang ini terkena kanker. Ya, jadi stem cell terapi itu ada resikonya, ada dampaknya ada. Karena manusia itu boleh menemukan metode-metode yang luar biasa, tetapi tidak melulu penemuan itu berarti mereka itu menguasai sepenuhnya tentang sel. Sel itu adalah ciptaan Tuhan, teman-teman. Kita mempelajari ciptaan Tuhan sampai mendetail 100% kita ngerti semua tidak akan bisa. Sepintar apapun manusia, sifatnya dari zaman dulu sampai sekarang cuma mempelajari. Ya, tidak tahu pasti. Jadi kalau selnya orang lain, ini kan selnya orang lain yang disuntikkan. Selnya orang lain atau binatang lain atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi tergantung dari bahannya. Makanya kalian harus cari tahu pakai bahan apa. Nah, kalau yang saya tahu, karena teman saya sendiri suaminya melakukan stem cell terapi di Ukraina, itu diambil dari plasentanya bayi manusia.
Ya, bayi manusia. Katanya teman-teman, usia 3-5 hari itu plasenta yang terbaik katanya. Usia dari kandungan ya, janin yang masih 3-5 hari itu terbaik kalau plasentanya itu sel-selnya diambil dari sana. Kemudian tidak diambil kayak seperti nyedot habis gitu disemprotkan atau disuntikan ke tubuh kita, tidak seperti itu ya. Jadi setelah diambil sel-selnya itu diolah, dipilah-pilah secara genetika juga harus detail. Jangan sampai yang namanya penyakit keturunannya dari orang tersebut, pendonor sel kita itu juga katut ke tubuh kita. Apa katut itu? Juga ikut terbawa gitu ya ke tubuh kita. Jadi ada orang yang mungkin bawaannya si pendonor sel ini bawaannya kanker gitu ya. Nah, kalau itu dimasukkan ke tubuh kita ya kita jadi punya bakat itu juga. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di akunnya salah satu profesor itu ya. Dan biayanya juga tidak murah. Biaya 600 ini zaman kapan guys? Mungkin ini dari flyer ini dari 6 tahun yang lalu belum ganti ya. Kalau kalian mungkin ke Singapura, ke Malaysia mungkin sekitar sekian. Tapi kalau kalian ke Ukraine, di mana Ukraine ini menetapkan metode stem cell terapi terbaik di dunia, itu sekarang sudah 1 ember harganya 1 M sekali injek ya. Berapa kali C suntiknya gak tahu ya sampai membaik. Sampai membaik. Jadi sekali suntik itu 1 M harganya. Ya, saya tahunya dari dokter kandungan saya ketika saya datang udah banyak sprutan-sprutan gitu ya. Terus saya tanya sama dia, "Dok, gak stem cell ta?" Saya bilang gitu. "Gak stem cell ta, Dok?" Hehehe. Ukraine Amel 1 M. Ya, jadi dia tahu Ukraina. Oke. Tapi banyak kayak melakukan ini? Banyak. Sultan-sultan yang duitnya udah nggak ada gambarnya itu loh. Nah, itu kalau sudah putus asa, mereka itu pengobatan sudah tidak ada hasil, cara inilah biasanya yang dilakukan. Ya, dan biasanya Eropa itu yang memegang peranan besar untuk stem cell terapi itu yang memang terbukti bagus gitu ya. Jadi kalau kita punya duit memang banyak teman-teman, kalian mau melakukan stem cell terapi injek yang bijak. Jangan udah keluar duit terus malah jadi penyakitan. Itu artinya mahal yang sebenarnya ya itu. Tapi kalau kita keluar duit, memang kita mampu, kita keluar duit dan ternyata hasilnya memang sesuai dengan yang kita harapkan, ya itu jadi murah, nggak apa-apa keluar uang. Karena sesuai dengan yang disarankan. Tapi ternyata perlakuan stem cell terapi ini juga tidak ada yang mengeklaim 100% terjadi regenerasi sel. Tidak ada yang berani. Sama kayak dokter ya, yang kalau kita misalnya mau bayi tabung, ya kita mau bayi tabung lah, kita mau hamil gitu ya, terus melakukan ada proses metode-metode apa itu yang ditawarkan zaman sekarang ini ya. Nggak berani dokternya ngeklaim 100% berhasil. Oh, nggak berani. Ya, karena apa? Metode itu penemuan. Ketika sudah disuntikkan, yang berjalan itu prosesnya adalah tubuh kita sendiri. Ya, dan tubuh kita itu tidak bisa dipelajari dengan mendetail karena sangat complicated, sangat kompleks tubuh manusia itu. Jadi biar tubuhnya itu sendiri yang akan bekerja bagaimana. Makanya ketika teman saya waktu itu saya tanya, Lucia berapa kali ya? Gak tahu. Ini masih terus melakukan terapi. Yang namanya terapi pastinya tidak satu kali dia kan kalau kita harus melakukan stem cell terapi injeksi. Nah, sekarang ada alternatifnya. Stem cell terapi ini ada alternatifnya. Bagaimana kalau misalnya terjadi yang namanya tadi yang digadang-gadang itu ya, regenerasi sel. Ada klaim kalau kita melakukan stem cell terapi yang ini pasti terjadi, pasti berhasil dari segi arah yang diketemukan.
Wah, pastinya dunia akan menyambut dengan baik kalau ada cara tersebut. Dan itu diketemukan oleh Jepang, teman-teman. Ya, jadi Jepang meluncurkan suatu produk itu semestinya kalau dari bahan bakunya itu sudah ada dari kantong telurnya ikan salmon jenis khusus yang namanya Oncorhynchus keta salmon. Ya, kalau namanya kantong telur berarti itu dari salmon betina. Ya, salmonnya yang cewek, guys. Nah, itu semestinya sudah diketahui oleh zaman kerajaan zaman dulu itu bahwa ikan ini memang dipercaya bisa memperpanjang usia dan bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Dengan terbukti peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu itu dengan adanya 11 kuil salmon yang ada di Jepang dan mereka melakukan penyembahan terhadap ikan ini. Zaman dulu kan gitu ya guys ya, ono batu disembah, ono opo sembarang disembah gitu. Kayak rasanya dia bisa ada mistisnya disembah. Zaman dulu itu seperti itu. Ikan ini juga begitu. Jadi ikan ini saking didewakan sampai tidak boleh dikonsumsi oleh warga sipil. Kalau ada yang berani ngambil ikan itu dimakan oleh penduduk-penduduk biasa, penduduknya kena gorok, guys. Ya, penduduknya kena gorok. Jadi yang boleh makan cuma para kaisar-kaisar dan keluarga kerajaan saja. Ya, tetapi waktu terus berlalu, diketemukan lagi ikan ini oleh seorang profesor Jepang yang bernama Bapak Tadashi Eto. Ya. Jadi Bapak Tadashi Eto ini menemukan bahwa kandungan yang ada di dalamnya apa aku mau jenenge kantong telurnya ikan salmon itu tadi ternyata memiliki asam amino yang sangat tinggi, di mana asam amino ini yang merupakan makanan untuk sel. Ya, awal mulanya dia ngelihat acara di National Geographic gitu, terus kok ada beruang putih makan ikan dengan cara nyobek perutnya ikan, terus kantong telurnya dikeluarkan dari perut dimakan, terus ikannya dibuang. Nah, orang Jepang kalau melihat kayak begini pasti kepo. Langsung dipelajari. Kenapa? Kenapa kok ikannya dibuang? Kok nggak seperti lumba-lumba gitu, kalau makan semuanya ditelan gitu ya. Ini ikan dagingnya dibuang, malah yang diambil cuma kantong telurnya aja. Ternyata kandungan asam amino di dalam kantung telurnya ikan itu sangat tinggi, bahkan melebihi kandungan asam amino yang terdapat di dalam plasenta dari bayi manusia. Dari penemuan itulah terjadi yang namanya teknologi dibentuk, ya, peptida nano. Peptida itu berupa yang sudah asam amino. Ya, jadi di bahan SOP Subarasi itu ada yang namanya 3 peptida. Yang pertama salmon ovary peptida, yang kedua sarden peptide ya dari ototnya sarden. Terus yang ketiga dari vegan peptide atau fruit flow. Ya, lendir-lendirnya itu loh guys yang membungkus biji tomatnya itu. Nah, itu yang diambil asam aminonya langsung. Kenapa asam amino, teman-teman? Karena asam amino ini adalah satu pecahan daripada protein yang sudah siap edar di darah. Jadi kalau kita makan protein, misalnya makan telur, makan daging, makan biji-bijian, itu masih bentuknya protein. Kita harus kunyah dulu, itu harus dicerna dulu di organ pencernaan kita, baru 4-6 jam jadi asam amino yang siap diedarkan ke tubuh. Itu pun kalau dari makanan yang kita makan, asam amino itu yang diserap oleh tubuh ya, protein yang diserap oleh tubuh yang bisa beredar di darah kita, itu tidak 100%. Ayo, suaranya siapa yang bocor? Tidak 100% bisa diserap oleh tubuh. Karena apa? Masih ada yang dibuang. Kita BAB, guys. Ya, masih ada yang dibuang, ampas-ampasnya kebuang. Belum lagi kalau kita punya pencernaan itu darah penyerapannya jelek, metabolisme kita jelek. Yang terserap bahkan di bawahnya 35%. Ya, karena itu kalau untuk kita itu bisa mendapatkan efek regenerasi sel yang kencang, terus kita cuma berharap dari makanan-makanan saja, itu kurang.
Jadi dibantu dengan makanan, sama makanan sehatnya, tetapi teknologinya yang sudah kenceng. Kayak astronot itu loh, teman-teman. Astronot itu kalau pergi keluar angkasa kan nggak mungkin nyangu bumbu pecel gitu ya. Nyangu rendang, nyangu abon, terus nyangu rice cooker, masak nasi di angkasa gitu kan enggak ya. Jadi mereka itu sudah makan makanan yang sudah teknologi. Ya, seperti kayak sudah bentuknya kapsul-kapsul gitu, begitu diminum sudah terpenuhi kandungan nutrisinya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut teknologi pangan. Karena itu dalam jurusan kuliah, sekolah, kenapa ada jurusan teknologi pangan? Ya akhirnya supaya bisa menyelidiki hal-hal seperti ini. Ya, yang kita makan itu kandungannya sudah tidak sama seperti kayak kita konsumsi makan untuk mendapatkan asam amino yang sebanyak ini, itu tidak sama dengan apa yang kita kunyah, gitu loh. Ini bahan-bahannya, ya. Bahan-bahan utamanya yang tadi itu, ini bahan-bahan tambahannya, ya. Ada kondroitin, ya, amino acid, nukleik acid, elastin. Ini semua dibutuhkan oleh tubuh kita. L-glutathione yang merupakan antioksidan terbaik saat ini, fish kolagen. Jadi bukan kolagen abal-abal ya, yang kayak sekarang lagi marak di TikTok itu, ya, yang cuma bikin katanya bikin glowing, bikin putih, nggak bisa kolagen bikin putih. Ya, kalau kalian kepakan iklan ya sudah. Ya, kondroitin untuk apa? Untuk sendi, untuk tulang. Makanya kenapa banyak sekali dokter-dokter spesialis sendi dan tulang sangat rekomen terhadap produk ini. Nah, selain produk yang memiliki bahan baku yang sangat alami dan bagus-bagus seperti tadi itu ya, tanpa kimia ya, produk daripada AFC ini memiliki paten. Ya, manfaat yang sudah dipatenkan. Pada saat saya nge-live, saya kemasukan si profesor yang saya follow itu, guys. Profesor 2 orang kembar anak muda itu masuk di live saya. Ketika saya menyebutkan stem cell terapi oral, dia langsung komen. Apa itu? Itu tidak betul, katanya dia bilang gitu ya. Stem cell itu tidak seperti itu. Ini bahannya dari apa, bla 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 seperti itu. Dan ketika saya jelaskan, oh gitu, iya 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 paham. Tapi begitu saya nyebutkan paten manfaat, umek lagi dia. Jadi dia kayak dia nggak tahu paten manfaat itu apa. Ya, saya juga nggak tanya lulusan mana, itu saya nggak tanya ya. Tapi bahwa memang jarang ada produk yang bisa memiliki functional patent. Bahkan saya baru temukan ya ini. Makanya banyak orang yang nggak tahu apa itu paten manfaat. Jadi paten manfaat itu kalau dari secara penelitian ini sudah di atasnya uji klinis, teman-teman. Ya, kalau para dokter kalau bicara itu semuanya uji klinis, uji klinis, uji klinis. Ini di atasnya uji klinis. Jadi sudah tidak ada penelitian di atasnya functional patent. Ini yang tertinggi, functional patent. Jadi melampaui uji klinis. Jadi artinya apa yang diklaim di bawah ini, 4 hal ini, itu mutlak, pasti terjadi di tubuh kita. Itu artinya functional patent. Dan bisa mengeluarkan paten manfaat ini luar biasa sekali. Karena yang menyetujui adalah negara, bukan pabriknya. Ya, enak aja kalau pabriknya. Saya produksi sendiri terus tak paten-patenkan sendiri gitu ya. Terus saya ngomong ini paten manfaat, nggak bisa gitu. Yang mengeluarkan paten itu adalah negara Jepangnya sendiri. Ya, jadi itu artinya sudah diuji kepada banyak sekali orang, satu aja gagal, tidak akan ada yang namanya functional patent akan dikeluarkan. Jadi caranya tidak segampang itu, melalui proses yang antara 16 sampai 20 tahun untuk mengeluarkan functional patent ini. Jadi ini bisa dicek di Google Patent. Ya, nomor-nomor yang terpampang di layar kalian ini, kalian bisa screenshot, kalian bisa cek di Google Patent. Nah, ini untuk membuktikan bahwa apa? Bahwa kalau kita konsumsi yang namanya SOP Subarasi, maka yang terjadi di tubuh kita adalah 4 hal tersebut. Ini yang pasti terjadi. 1, regenerasi sel. Kedua, memperlancar sirkulasi pembuluh darah. Yang ketiga, dia bisa untuk anti hipertensi. Dan yang keempat, anti penggumpalan darah.
Ya, berdasarkan pengumuman dari beberapa bulan yang lalu, AstraZeneca mengumumkan bahwa vaksinnya itu memiliki efek samping penggumpalan darah yang secara tiba-tiba. Dan efek itu bisa dirasakan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun baru terjadi. Jadi teman-teman cek aja ya, yang sudah sempat vaksin AstraZeneca, silakan cek secara berkala di dimernya ya. Jadi periksa di dimer secara berkala. Jangan sampai tiba-tiba kalian mengalami penggumpalan darah, tiba-tiba tinggi sekali di dimernya. Kalau sudah seperti itu, kalian baru action, ya, baru konsumsi, telat teman-teman. Ya, jadi tindakan preventif itu lebih sangat diutamakan daripada pengobatan, ya. Ya, ini BPOM-nya Europe ya, BPOM-nya Europe yang menunjukkan bahwa terdaftar dan terbukti keamanannya sudah diakui oleh European Food Safety Authority, Fruit Flow. Karena tomatnya itu diimport langsung dari Inggris. Saya berharap profesor yang suka komen, suka masuk di live saya itu mau daftar gitu loh, ngelihat ini gitu loh maksud saya. Ya, jadi akhirnya mereka nanti bisa mengadakan penelitian sendiri gitu. Bahwa Subarasi itu sampai memenangkan penghargaan seperti ini, teman-teman. Dan produk ini kalau di di Singapura itu memenangkan award itu sampai 10 tahun berturut-turut sebagai best produk. Produk-produknya AFC ya, bukan cuma Subarasi ya. Subarasi di Singapura nggak ada, guys. Jadi produk-produk ini khusus dibuat oleh Jepang exclusively for Indonesia. Nah, sekarang apa saja yang bisa didapatkan dari kalau kita konsumsi SOP Subarasi bagi orang-orang yang sakit? Kenapa ini yang terpampang? Karena gini loh, manusia itu maunya melihat. Ya, kalau cuma merasa dia itu kurang. Jadi harus melihat kayak begini nih baru percaya, ya. Dimana kalau misalnya posisi kondisi yang bolong kayak begini itu bisa jaringannya bisa terbentuk kembali, itu artinya terjadi regenerasi sel di tubuh kita. Kalau enggak mungkin lubang segitu gede bisa nutup. Kalau tidak ada jaringan yang terbentuk, jaringan terbentuk karena proses regenerasi sel yang terjadi. Ya, karena itu bisa terutama untuk orang-orang yang DM2 ya, diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami hal yang seperti ini. Nah, itu kelihatan banget itu. Regenerasi sel terjadi itu kita bisa lihat secara kasat mata. Tapi kalau yang bocor itu di apa? Misalnya jantungnya yang bolong. Lah kita mau ngelihat itu kan susah ya. Itu kita bisanya ngerasakan aja atau di MRI gitu. Tapi MRI kan nggak bisa terus-terusan kita pantau gitu kan. Tapi kalau yang luka ini kelihatan, kita pasti akan bisa ngelihat. Ini ya, gila nih ya. Terus testimoni luka bakar itu sembuhnya bisa jadi lebih cepat. Autoimun ya yang merusak kulit dan lain-lain. Nah, itu juga membantu banget. Itu produk kita yang pertama. Kemudian produk kita yang kedua, Usukushi, tidak kalah hebatnya. Jadi ini bukan produk yang dipilih teman-teman ya. Oh, aku sakit ini berarti aku konsumsinya ini, aku konsumsi ini berarti sakitnya ini. Tidak. Jadi Jepang itu setelah waktu itu keluar SOP 100 pertama, kemudian di-upgrade versinya menjadi SOP Subarasi. Kemudian dia memberikan pendamping, teman-teman. Memberikan pendamping, yaitu Usukushi. Supaya kinerjanya SOP Subarasi itu jadi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena usus kita dipersiapkan untuk memiliki kondisi penyerapan yang jauh lebih baik. Sehingga ketika kita konsumsi Subarasi itu juga bisa menyerapnya dengan lebih baik. Ya, jadi Usukushi ini untuk mempersiapkan jalannya SOP Subarasi supaya lebih bagus lagi. Bahannya dari apa? Triple probiotik. Ya, yang jenisnya ini ya, jenisnya. Jadi jangan kalau saya kan sering bilang ya,
kalau di live itu satu saset daripada usukusi itu cuma 2,5 gram, tapi bisa mengandung probiotik 1 triliun dari 3 bakteri baik ini. Kalau kalian cari probiotiknya itu dari Yakult, minuman probiotik itu kalian perlu 1.000 botol, guys, untuk mendapatkan probiotik 1 triliun. Tetapi probiotiknya Yakult sama probiotiknya Usukushi beda ya, karena jenis probiotik dari bakteri-bakteri ini yang dipakai ini jenisnya itu banyak, beraneka ragam. Ya, kalau ini yang dipakai adalah Lactococcus lactis, lactic acid bacteria, dan Bifidobacterium longum. Nanosize itu apa? Kalau yang tadi Subarasi 600 Dalton, yang ini 800 Dalton. Jadi kalau kita konsumsi menyentuh pembuluh darah ini produk, maka dia itu bisa memiliki kemampuan bisa langsung masuk menyerap ke dalam pembuluh darah kita dan langsung beredar di darah kita. Jadi nggak perlu lagi organ pencernaan untuk mengolahnya. Ya, kalian bisa dapatkan jumlah nutrisi yang sangat banyak hanya dengan konsumsi 3,5 gram dan 2,5 gram. Itulah teknologi. Nah, ini bahan-bahannya yang secara, kalau yang biru tadi SOP Subarasi itu dari salmon betina, kalau yang Usukushi ini dari salmon DNA itu dari salmon jantan. Salmon DNA itu apa? Spermanya salmon jantan yang dipakai plus 3 bakteri baik itu tadi sebagai bahan aktif utamanya. Dan yang lain ini seperti ini. Kalian bisa cari tahu ya nanti ya, resveratrol itu gunanya untuk apa. Ke pembuluh darah itu sangat bagus. Pineapple extract yang namanya bremolin yang diambil dari bonggolnya nanas itu bagus sekali untuk orang kanker gitu ya. Kombu fukoidan juga. Jadi setiap bahan satu persatuan ini, kalau kalian satu kemasannya itu berapa gram, masing-masing ini ada. Ya, tapi harganya juga sangat mahal. Lah ini sudah diformulakan untuk kepentingan apa dulu nih? Dipelajarin dulu. Waktu produk ini mau masuk ke Indo, dipelajarin dulu. Kebanyakan masyarakat kita itu banyak sakitnya itu sakit apa? Karena itu formulasinya terbentuk menjadi Usukushi dan Subarasi. Ya, ada black garlic juga, L-glutathione juga ada juga lagi, vitamin D. Jadi banyak yang nanya sama saya, "Cek, kalau sudah minum ini apakah masih perlu konsumsi D3K2?" Ya, diperiksakan aja. Ya, diperiksakan aja apakah kandungan vitamin D kalian itu sangat sedikit, sangat turun apa enggak. Kalau ekstrim kurang banget, kalian mau tambahkan dari suplemen silakan. Ya, silakan. Tapi kalau misalnya sudah ngerti, kalau misalnya sudah cukup, harusnya suplemen yang dihentikan, kita bisa dapatkan murni vitamin D dari makanan-makanan yang kita makan. Dan untuk pengaktifannya, ya dibantu sinar matahari, guys. Nah, ini 8 paten manfaatnya. Ya, jadi yang pertama dia bisa memiliki paten anti tumor, anti kanker termasuk miom dan kista. Ya, yang kedua dia bisa untuk membuat daya tahan tubuh kita menjadi aktif. Yang ketiga bisa untuk gangguan fungsi hati, terutama hepatitis C. Yang keempat dan yang kelima untuk urusan pertoksinan. Ya, toksin-toksin yang mengendap di usus besar kita, toksin yang untuk teman-teman kalau lagi kemo itu kan dimasukin toksin langsung, semua sel baik kita semuanya ikut koit gitu ya, ikut mati semua gitu. Jadi makanya kenapa orang itu sangat takut kemo, karena kebanyakan itu teler teman-teman, teler, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, badannya sakit semua. Tapi ada juga nih alternatif kemo yang tidak mengalami itu, tapi harganya jadi lebih mahal lagi. Ada.
Ya, jadi semua itu tergantung duit. Makanya kalau bisa tolong jangan sampai sakit. Sebelum sakit kita sudah upayakan kita konsumsi. Jangan kalau sudah sakit action, butuhnya akan lebih banyak. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh untuk urusan melindungi kita dari apa? Infeksi yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 dan juga untuk mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh, penyebab radikal bebas yang bisa mengakibatkan kanker. Dan yang terakhir itu juga bisa untuk inflamasi pembuluh darah. Ya, kalau kita gula darahnya tinggi, kita makan sesuatu nih, terus ternyata 2 jam kemudian gula darah kita naik gitu ya, ekstrim naik di ambang batas. Itu yang terjadi itu sebenarnya pembuluh darah kita mengalami peradangan, radang pembuluh darah kita. Makanya kalau orang sudah kebanyakan gula, tubuhnya itu sering sakit semua, nyeri. Tuh rasanya awak merweteli semua ya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, nyeri semua. Lah itu inflamasi. Ya, pembuluh darah kita itu radang tapi nggak kita rasakan. Terus saja makanannya tetap tepung, tetap yang enak-enak kayak gitu ya. Nggak dicari tahu. Kalau sudah kayak begini itu kita harus makannya yang bagaimana. Banyak yang tidak mengerti, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita sakit, kita ke dokter, tidak pernah diarahkan untuk makanannya. Ya, yang secara nutrisi nggak pernah diarahkan. Ya kan dokter nggak ngerti gizi, C. Loh, paling enggak ya diarahkan loh ke ahli gizi tah atau kemana tah ada obrolannya gitu loh ya. Jadi nggak cuma dikasih melulu obat kimia, obat kimia, obat kimia. Karena obat itu sifatnya seharusnya dikonsumsi cuma sementara. Tidak bisa obat itu dijadikan makanan. Ya, karena Hippocrates sendiri mengatakan mulai tahun 400 sebelum Masehi, mbok zaman kapan iku 400 sebelum Masehi, guys. Siapa sih Hippocrates ini? Seorang yang dikukuhkan menjadi bapaknya segala dokter loh. Dia mengatakan, let your food becomes your medicine. Biarlah makananmu yang jadi obatmu. Tapi kenapa sekarang kok dibalik? Kenapa sekarang obatmu yang jadi makananmu? Kenapa itu terjadi? Dan kita sendiri enak-enak aja, mau-mau aja. Kita nggak berpikir kalau obat ini tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang begitu panjang. Ya, kenapa semua ini terjadi? Ya karena zaman sudah mau habis. Manusia sudah dibutakan oleh yang namanya industri farmasi. Ya, ditambah lagi juga banyak dokter-dokter yang sekarang itu udah serakah sama duit. Sampai sudah masuk di podcastnya Deddy Kobusier itu, sampai ada seorang dokter yang namanya dokter Sopo ya tempo hari, dokter Gea. Ya, dia tuh sampai ngomong kepada teman sejawatnya, pasien-pasien kita itu bukan mesin ATM. Sampai seperti itu. Karena sudah terlalu gila. Ya, sudah terlalu gila industri farmasi ini. Komisinya terlalu gede sampai dokter-dokter ini ada yang sampai ke live di TikTok ya, yang bicara dia sampai harus meresepkan obat yang semestinya itu tidak cocok untuk pasiennya. Tapi karena ketersediaan di rumah sakitnya obatnya cuma itu dan harus pakai itu, ya akhirnya diresepkan. Gitu ya. Jadi yang dikorbankan lagi-lagi adalah kita. Kalau kita sendiri yang tidak pernah mau sadar, tidak pernah mau sedikit lebih pintar, memiliki pengetahuan untuk menjaga diri kita sendiri, binasalah kita. Nah, ini salah satu dokter ya, yang namanya Profesor Olaf nih, Dr. Matt Olaf Wikunke ya, di Eropa. Ini dia terkenal untuk pengobatannya dia itu secara naturopati, alami, menggunakan bahan-bahan yang alami. Dan dia mengatakan Utsukushi adalah produk yang ajaib. Nah, ini contohnya kalau kalian mau lihat dari paten manfaat yang nomor 1 tadi, anti tumor, anti kanker, termasuk mium, kista, pokoknya benjol, benjolan-benjolan yang masif, selnya bergerak secara masif, yang bisa membuat seperti ini di dalam tubuh. Ya, dengan kita konsumsi Utsukushi dan Subarashi dan kita banyakin di Utsukushinya, yang terjadi adalah daya tahan tubuh kita naik, NK sel kita aktif. Dan ketika NK sel itu aktif dan kuat, yang dia lakukan adalah menyerang
ya, menyerang sel-sel kanker, sel-sel tumor, apapun yang mengganggu di tubuh kita akan diberantas oleh tentara-tentara tubuh kita sendiri. Ya, ini dari kayak benjol seperti sak kepala bayi begini jadi rata lagi kayak begini. Ya, ini konsumsinya teman-teman dia 10 bulan. Ya, 10 bulan kok lama, C? Iya, kemampuannya dia cuma sekian karena dia takut sekali dioperasi. Saya ada testimoninya ibu ini, ya. Dia bicara sendiri kayak begitu. Jadi dia takut sekali operasi, jadi dia tidak mau ke dokter. Dia cuma mau konsumsi sesuatu yang alami. Jadi karena keterbatasan dana, dia juga konsumsinya satu hari kalau nggak salah ingat antara 2 sampai 3 saset gitu. 2 sampai 3 saset aja mampunya. Ya. Waktu bulan ke-10 dia merasakan benjolannya ini kayak mau meledak. Ya, dia sudah pamit-pamit nih, pamit-pamit sama suaminya, sama anak-anaknya ya. Kayaknya besok mama sudah meninggal. Ya, karena sakit sekali teman-teman. Kalau mau meledak itu kan sewakit ya. Kalau sel kanker lagi diserang tuh akan ada mulai reaksi pengecilan itu biasanya sakit teman-teman yang dirasakan. Ya, tapi ibu ini karena lebih takut operasi ke dokter, jadi dia tahan rasa sakit itu. Suatu hari dia sudah rasanya tidak kuat lagi, jadi dia pamit sama seluruh keluarganya. Tapi yang terjadi justru kebesokan harinya adalah ada satu lubang yang terbentuk, ya, lubang kecil yang terbentuk, terus kemudian mulai melelehkan cairan-cairan. Di situ nanah keluar, darah keluar, sampai ada yang kayak karet bisa ditarik-tarik gitu loh, teman-teman. Ya, kayak karet gitu kalau ditarik-tarik itu. Dia bilang katanya ini sel kankerku mati semua. Jadi dia sampai butuh yang namanya tisu itu enggak tahu berapa bal ya untuk itu mengusap lelehan-lelehan yang keluar. Dan akhirnya ketika lelehan-lelehan itu sudah keluar, terus keluar sampai akhirnya bersih kembali. Ya, dan ini tumor yang ada di kepala. Ya, ini di mata. Ya, anak kecil. Terus ini kanker lidah. Duh, autoimun. Sampai seperti ini ya. Kalau psoriasisnya itu ya, gigi kumat. Tumor di hidung. Ya, itu sekilas mengenai usukusi. Ya. Kemudian kita masuk ke produk kita yang ketiga, yaitu yang namanya Hikari. Nah, ini kita tahu ya, banyak orang-orang yang sudah sepuh sudah mulai katarak lah. Terus misalnya ada 16% anak balita mengalami gangguan syaraf. Ya, banyak yang mengalami autis, ADHD, speech delay itu semakin marak. Kenapa? Ya, kelainan genetika yang dimiliki oleh ibunya. Kenapa dia genetikanya bisa seperti itu? Ya bisa jadi diturunkan juga dari atasnya lagi. Atau genetikanya sendiri, DNA-nya sendiri mutasi. Kenapa? Ya karena konsumsi makanan-makanan yang full kimia seperti sekarang ini. Kita tidak bisa lolos, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini sudah sehebat begini, kita dikelilingi oleh segala sesuatu itu buatan, ya buatan olahan semua. Ya, akhirnya tidak akan satupun yang lolos. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan 10 tahun sampai 15 tahun orang bisa lolos dari kanker, umur 72 tidak akan lolos. Ya, 72 itu pasti kanker. Itu ada yang menyebutkan salah satu jurnal penelitian seperti itu. Ini sekarang sudah menjadi problema umum, di mana zaman saya masih kecil ini masih belum semarak sekarang. Ya, belum semarak sekarang. Sekarang anak-anak autis itu banyak sekali. Sampai ada sekolahannya. Sekolah khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Mata apalagi. Sekarang nggak cuma anak-anak, sampai orang tua pun nggak bisa lepas dari gadget. Ya, mendelii TikTok terus. Masyarakat kita ini ditentukan sebagai apa? Penduduk yang termager di dunia.
ya, yang aktif sekali melihat TikTok, nomor 1 di dunia. Jadi pastinya ada pengaruh radiasi-radiasi dari gadget tersebut juga kepada mata kita dan kepada otak kita. Nah, untuk itu dikeluarkan satu produk khusus pendamping. Ya, jadi yang Subarashi sama Usukushi itu merupakan produk basic. Dan Hikari ini merupakan produk pendamping apabila kalian mengalami masalah di saraf otak kita atau di saraf mata kita. Ditambahkan satu produk tersebut. Bahannya murni dari tumbuh-tumbuhan. Marigold peptide, spermin peptide, daun mangga peptide, teman-teman. Ya, ini saya punya ini, kayak misalnya yang spermin ini saya punya oilnya. Oil yang benar-benar konsentrat oilnya. Ya, dan kemarin saya sempat sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan saya konsumsi Usukushi 2. Saya makan apa itu namanya propolis, terus saya kumur sama essential oil konsentrat namanya tips gitu ya. Setelah kumur selesai itu untuk alami, tapi untuk antivirus sudah selesai, ambil peptide langsung. Dan kalian lihat ukurannya paling kecil di antara yang lain, 400 Dalton. Nyeresepnya itu set 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 kalau kalian minum ya, kerasa kan ya? Rasanya dingin-dingin gimana gitu. Ini bahan lengkapnya semua. Strawberry extract, blackcurrant extract, ya. Inilah bahan-bahan alami ciptaan Tuhan. Kalau Dokter Dini bilang, ya, ada tangan Tuhan di setiap bahan alami yang dimakan ini tadi. Memang betul, teman-teman. Tubuh kita itu alami. Jadi dia responnya akan bagus terhadap sesuatu yang alami. Kalau kalian paksa tubuh yang alami ini dikasih yang olahan, yang kimia terus-terusan, ngambek dia, berontak. Karena itu bukanlah makanan kita. Dan ini patennya, ya, meningkatkan performa visual mata, melindungi mata dari sinar blue light, memperbaiki memori, meningkatkan fungsi dan aktivitas otak, meningkatkan tingkat neurogenesis. Contoh, kalau di orang tua bisa untuk apa namanya menghindarkan dari apa nih Alzheimer ya, demensia, pekun-pekun keluar rumah lupa, nggak bisa pulang rumahnya di mana, gitu ya. Banyak ya ditemukan kalau di radio SS di Surabaya itu diketemukan orang tua hilang gitu, atau dicari orang tua hilang. Nah, itu jangan sampai terjadi sama kita nanti kalau tua. Ya. Terus untuk gangguan mental seperti schizophrenia, bipolar, terus seperti juga anxiety, ya kecemasan yang berlebihan, itu bisa sangat membantu. Kalau untuk anak-anak, untuk yang tadi itu autis, ADHD, speech delay, ya, untuk epilepsi, untuk stroke di mana memorinya terganggu, ya, karena syaraf motorik, syaraf otaknya yang terganggu. Nah, itu bisa. Ini ya. Kalau untuk mata, rabun jauh, rabun dekat, peradangan mata, mata kering, gejala katarak, gitu ya teman-teman. Itu sangat membantu sekali. Nah, banyak yang dulunya ngomong, itu diambilnya bahan-bahannya ikannya kok dari lautnya Jepang, kan radiasi, ya, radiasi itu. Nah, sebenarnya kalau kasus yang lalu itu Jepang itu mengalami pemfitnahan. Teman-teman kalau misalnya tahu, masyarakat Jepang tuh 1000% hidupnya tergantung dari lautnya. Ya, jadi tidak mungkin terus lautnya diracun sendiri gitu, berharap seluruh rakyatnya mati semua gitu ya. Tapi justru negara-negara yang tempo hari rame memberitakan tentang Jepang buang limbah ini, justru mereka yang kalau membuang limbah itu melebihi kapasitas yang ditentukan oleh WHO. Ya, jadi Jepang itu bukan tipe masyarakat atau tipe pemerintahan yang seperti itu. Yang dibuang malah jauh di bawah standar. Sangat-sangat aman. Dan produk-produk yang dihasilkan
Dari apa yang kita punya 3 produk itu tadi, semuanya memiliki sertifikat yang jelas. Organik, bebas hormon, bebas radiasi nuklir. Jelas, teman-teman. Bahkan masih lebih bahaya kalian beli ikan di pasar. Kalau kalian bisa temukan tuh ada nggak jual ikan di pasar terus ngeluarin sertifikat? Nggak ada. Ya, kalau ini semua bahan-bahan yang masuk sudah harus keluar tes reportnya. Bebas dari semua ini, baru bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya, pengolahan. Ya, sudah terdaftar di Badan POM. MIMS itu seperti buku acuan para dokter untuk meresepkan obat kepada pasien-pasiennya. Ya, jadi produk kita itu semestinya sudah bisa diresepkan oleh dokter-dokter yang mau tentunya ya. Yang mau dan yang sudah pikirannya terbuka nurutin kata-kata bapaknya gitu. Kalau yang sebenarnya yang harus jadi obat itu adalah makanan kita. Ya. Terus FDA approve juga, terus di China juga BPOM-nya China dan juga sudah halal MUI. Ya, ini waktu itu masih halal Jepang, tapi karena banyak yang ngomong MUI-nya mana, MUI-nya mana. Ya, akhirnya dibikinkan yang MUI juga, ya. Ini pabriknya mulai tahun 69. Ya, dan bisnisnya bukan cuma itu, bisnisnya itu AFC itu banyak sekali, konglomerasi bisnis AFC-nya itu banyak sekali. Ini salah satunya, ya. Tempo hari juga sempat mengakuisisi atau mengambil alih saham mayoritas dari Saikaya Department Store. Kalau kalian mau cek apakah betul ini sudah masuk di saham ini, dikeluarkan sahamnya ini masuk di bursa saham nih, bisa dicek di Bloomberg, masuk di Bloomberg, ketik AFC HDAMS ya. Nanti kalian bisa lihat pergerakan sahamnya. Di Indonesia sudah 6 tahun, mau nanti ini tahun yang ke-7 ya. Ini kantor-kantor kita, kantor pusat. Dan selain itu juga membantu ya, cuannya itu guys sama ownernya nggak cuma dimakan sendiri, tetapi kalian lihat ini dibangunkan puskesmas pembantu di pelosok-pelosok. Ya, jadi nama AFC ini di kalangan pemerintahan Indonesia sangat luar biasa. Ya, mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah kita Indonesia. Dari Kemenkes ini yang di bawah ini Kemenkes ya, Kemendak itu dapat support yang sangat luar biasa. Rencananya mau ada 1.000 klinik ya seluruh Indonesia secara bertahap. Ya, jadi ini bukan produk main-main, jadi supaya kalian itu konsumsi itu dengan rasa yang yakin dan percaya, oh produk sekelas ini loh yang saya minum. Ya, dan di Indonesia menangkan penghargaan-penghargaan juga sangat banyak, setiap tahun menang MURI, ya, mendapatkan best penjualan yang terbanyak. Barusan kemarin akhir tahun rekod lagi, hampir 18.000 box terjual dalam waktu 1 hari. Ini diakui di Singapura sebagai #1 brand. Tahun 2021 dia Indonesia ini menang apa? Dunia, kelas dunia, salesnya, penjualannya. Ini murinya. Teman-teman nanti yang sudah masuk ini ya begini ya produk ya. Terus saya mau sekilas masuk ke bisnis, saya lebih mau kepada pertanyaan nantinya. Sekarang kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian, kita tahu sekarang ya kerja itu nggak gampang. Orang mau kerja bingung guys, punya duit tapi bingung mau kerja apa. Modalnya gede, balik modalnya lama, ya. Jadi banyak orang yang akhirnya terjun di dalam bisnis food and beverage, ya, makanan yang rame-rame, franchise-franchise yang pasti bagus itu yang mereka investasikan lewat sana, ya. Tetapi itu juga tidak murah.
Karena ini sudah brand-brand terkenal. Alfamaret, Indomaret, McDonald, berapa itu? Bunyinya ember semua, ada embernya semua gitu. Mahal. Nah, sekarang dari yang sudah kita tadi lihat itu, AFC itu siapa, ya? Dan AFC ini merupakan perusahaan segede apa gitu. Kalau misalnya AFC itu yang di-franchise-kan, kalian itu bisa franchise, kalian bisa punya hak bisnis dari AFC itu, kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya. Kalian lihat ya, orang yang sakit ini tambah banyak. Tambah banyak. Rumah sakit tambah banyak, yang sakit nggak tambah sedikit, yang sakit tambah banyak. Berbagai macam metode ditemukan, tetapi yang sakit nggak ada berhenti-berhentinya. Tambah banyak, malah sekarang merambah ke anak-anak. Mulai usia sekarang ini sudah nggak nunggu tua untuk jadi sakit. Jadi memang bisnis itu yang paling aman saat ini adalah di dunia kesehatan dan di dunia kecantikan. Ya, di dunia kesehatan dan di dunia kecantikan. Nggak akan ada matinya. Karena semua orang kepingin kelihatan, kepingin merasakan sehat dan kepingin tampil itu cantik. Tampil itu awet muda. Ya, makanya banyak sekali bapak-bapak yang stem cell inject itu, khusus yang diinjek itu adiknya. Adiknya itu loh diinjek. Ya, sampai aduh, saya tempo hari ke Jakarta ada teman saya soalnya yang cerita. Jadi khusus injek adik ini tadi ya guys ya. Kalau cuma apa perempuannya istrinya nggak ikut stem cell terapi lah, yo nggak ngerti aku kewalahan itu nanti. Ya sampai dipakai sudah menjadi seperti itu sekarang stem cell. Ya dipakai untuk kecantikan, dipakai untuk keperkasaan pria gitu ya. Seperti kan konsumtifnya dipakai ke arah sana. Lah, ternyata teman-teman, ketika kalian itu melakukan pembelian produk karena kalian tertarik dengan produknya, karena kepingin sehat atau kalian lagi ada keluhan kesehatan, terus kalian sakit, terus kalian mencoba produk kita, ternyata kalian itu sudah secara otomatis bergabung dengan menjadi partner daripada perusahaan ini. Ya, jadi kalau kalian waktu itu, ya C, aku beli C, yang satu paket aja dulu. Berarti ternyata kalian itu kalau dari segi secara bisnis, selain kalian tuh dapat produk sebagus itu, 2 box, ternyata kalian juga memiliki hak bisnis. Hak bisnisnya itu, tapi modal yang 3,6. Gitu ya. Dapat 2 box. Terus kalau kalian belinya yang 3 paket, berarti kalian itu punya, sudah keluar modal untuk suatu bisnis dengan AFC itu yang tipenya itu yang safir. 6 box pembelian. Terus yang tertinggi adalah kalau kita itu CO-nya atau belinya itu 6 paket atau 12 box. Ya. Kalau kita jalankan itu bisnisnya, dijalankan itu diapain sih, C? Kadang kalau ya ketika dia sudah merasakan dampak daripada manfaat produk ini, otomatis mereka akan bicara dengan sendirinya. Otomatis mereka ketika melihat orang-orang atau teman-temannya yang cuma konsumsi obat-obatan nggak sembuh-sembuh, pasti dengan secara rela, walaupun di dalam otaknya tidak kepikiran kepingin cuan, pasti mereka cerita. Ya, pasti mereka cerita, kamu konsumsi ini loh, bagus ini. Kamu udah capek belum minum obat? Oh, belum capek ya? Lah, belum capek enggak usah. Kalau saya gitu ngomongnya, kalau sama orang-orang yang bebal-bebal, oh belum capek ya minum obat? Oh, enggak usah. Kalau nanti kamu udah capek aja ya, cari saya ya. Tak kasih cara gimana caranya kamu bisa lepas dari obat-obatanmu itu. Gitu. Kalau saya ngomong sama orang-orang itu seperti itu ya. Dan kalau kalian sudah konsumsi ya secara bertahap, belinya saya sepaket-sepaket C mampunya, ya nggak apa-apa. Untuk pemakaian sendiri, tabung dulu pembelian kalian sampai total 6 paket. Setelah posisi kalian di 6 paket, nanti ketika pembelian selanjutnya, sampai seumur hidup, kalian berhak mendapatkan cashback tertinggi. Terus kalian mau jalankan hak bisnisnya nih, ya
bisnisnya mau kalian jalankan, kalian mulai referensi sama teman, sama tetangga, ada yang serius, ya, yang mempromosikan, ada yang serius, ada yang cuma setengah-setengah, gitu ya. Kalau yang serius mau dianggap ini sebagai pekerjaan, ya pasti serius. Dia akan setiap hari mengerjakan, dia akan setiap hari akan cari orang. Bagaimana caranya supaya bisa mereferensikan produk ini kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang. Ya, maka akan terbentuk yang namanya cashback tertinggi. Cashback tertinggi itu potensi income-nya kalian bisa bandingkan sendiri. Posisi kalian di ruby, posisi kalian di sapphire, atau posisi kalian di diamond, potensi income yang akan kalian dapatkan itu seperti ini. Karena itu kenapa kalau orang sudah paham bisnisnya, kenapa dia itu ngambilnya maunya langsung diamond. Sama ketika saya dulu ditawarin, saya kurang lebih diceritakan sistemnya, saya tidak mau ambil yang kecil, teman-teman. Toh saya juga akan terapi jangka panjang. Ya, saya sampai belani waktu itu beli pakai kartu kredit, saya cicilin 12 kali, nggak sampai bayar yang kedua, bulan yang kedua sudah terbayar lunas. Ya, sudah terbayar lunas. Dan bulan kedua sampai sekarang saya sudah tahu hampir tahun ke-6 di ALC ini, ya tentunya biaya terapi saya tidak pernah keluarkan uang sama sekali. Ya, untuk konsumsi ini. Semuanya sudah gratis dan bahkan income yang saya dapatkan melebihi dari apa yang saya keluarkan untuk terapi. Itu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita itu ke dokter, kita itu beli obat, kita tuh masuk rumah sakit, ya duitnya duit hilang. Nah, kalau di sini kita punya kesempatan untuk mengembalikan semua ongkos terapi yang kita lakukan. Dengan cara jangan sembuh sendirian. Bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apa yang membedakan AFC dengan yang lain? Nggak ribet sistemnya. Ya, enak sistemnya itu, tidak menyusahkan. Nggak ada tutup poin, target-targetan, nggak ada. Berlaku seumur hidup membership-nya. Ya, bisa di-upgrade, tidak ada batas waktu. Ya, belanja dapat cashback, dapat cashback, dapat cashback. Tinggal kalian tentukan cashback-nya mau yang sedikit, mau yang tengah-tengah, atau mau yang tertinggi. Gitu aja. Ya, terus dan bonus-bonus referensi yang lain, semua totalnya ada 6 bonus. Jadi kalian tentukan. Kalau sekarang ini yang pikirannya masih mau konsumsi, tapi kalian saya kasih tahu ya, suatu saat kalian pasti akan cerita sama orang. Jadi kalau yang sudah paham dan punya dana, saya sarankan kalian ambilnya itu triple diamond. Triple ini apa namanya? Triple akun. Di mana akun kalian itu ada 3, ambil aja paling sedikit DRR. DRR itu 1 diamond 2 ruby. Ya, 1 diamond 2 ruby. Supaya benefit-benefitnya seorang diamond, benefit-benefit sebagai member dengan kapasitas tertinggi itu bisa kita dapatkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya terbuka untuk pertanyaan. Silakan. Langsung dibuka aja ininya apa mic-nya, bisa langsung tanya. Untuk sampai April nanti, kalau kalian sudah diamond ya, kalian rekrut lagi 9 diamond, teman-teman. 9 orang yang mau ngambil paket diamond gitu loh, misalnya ya. Kalian dapat 1 tiket, boleh pilih, mau ke Korea atau mau ke Turki. Terus kalau kalian dapat double, dapat 2 tiket, itu bisa ditukarkan 1 tiket ke Rusia atau ke Australia. Silakan kalau ada yang mau tanya. Terutama untuk yang undangan ya.
Atau sudah ngerti semua saking jelasnya aku nerang none gitu. Nggak ada pertanyaan. Selamat siang, Ce. Ini dari Iya, Yati, Ce. silakan. Apa ya boleh saya tanya, Ce? Iya, silakan. Ya, saya yang belum paham itu bonus Unilevel tuh apa sih, Ce? Terus itu ya. Ya, bonus Unilevel itu diberikan kan bulanan. Ya, diberikan kan per bulan. Jadi itu adalah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan karena kita ini ngopenin orang-orang kita. Ya, dikasih bonus bulanan. Jadi kalau misalnya Dokter Herni punya member nih, dan membernya itu level pertamanya itu bisa memiliki income paling sedikit 8.250.000, maka kita dapat tuh bonus 75.000 dari dia sebulannya. Dan itu berlaku 75.000 itu sampai level ke berapa ya? Kedua apa ketiga ya? Terus level selanjutnya kita dapatnya setengahnya 37.500. Tetapi itu berlaku sampai 10 kedalaman. Ya, dan itu kalau 10 kedalaman kita itu jalan semua, itu nilainya gede banget. Ya, jadi Ko Budi Darwin itu upline-nya dia yang mensponsori Ko Budi Darwin ini nggak kerja kan, maksudnya nggak mengerjakan bisnis AFC. Jadi dia dapat bonus Unilevel-nya dari grupnya Ko Budi Darwin ini aja setiap bulannya bisa sampai hampir 200 juta. Wow. Jadi nggak ngapa-ngapain gitu dia. Nggak ngapa-ngapain, jadi terima bonus setiap bulan, setiap akhir bulan konnichiwa, mendapatkan bonus Unilevel sebesar 160 juta, 150 juta, gitu. Ya karena jalan semua itu kan di bawahnya. Jadi itu adalah ya gara-gara kita bisa merekrut orang yang ternyata orang ini sangat luar biasa sekali dalam bisnis jaringan gitu. Iya, Ce. Terima kasih, Ce. Ya, minimum penghasilan 8.250.000 sebulan kita dapat dari jaringannya mereka. Terus tadi itu ada apa sih? Ada pertanyaan apa tadi ya? Bisa dibacakan, dibantu bacakan Bu Debbie? Kalau yang sudah ini, yang sudah masuk di kolom komen. Bagaimana cara apa itu tadi? Gimana caranya untuk bisa mengajak orang berbisnis? Ya dilihat orang ini lagi butuh duit nggak ya? Kalau lagi butuh duit, lagi hambatan masalah perekonomian, ya kita masuk di bisnis ya. Jangan sampai orang ini butuh produk, orang ini lagi sakit, tapi kita nyerocos nawarin bisnis. Nggak akan direken kita. Ya karena dia tuh pengen sembuh, bukan kepingin kerja. Jadi pikirannya masih judek bagaimana caranya bisa nyembuhin penyakitnya begitu. Jadi kalau kita tuh ketemu orang, kita gali dulu kebutuhannya. Orang ini bisa kita masuk itu ke dalam bisnis atau ke dalam produk. Ya, kita berteman dulu sama dia. Kita ngajak ngobrol dulu. Jangan tahu-tahu datang ke rumah bawa kotak gitu, guys. Nanti kayak saya dulu. Saya didatengin sama siapa tuh ya yang nawarin saya itu, aku langsung sembunyi di kamar aku. Ya, nggak mau aku. Karena apa? Udah ketahuan, aduh sales ini, mau jualan. Aku langsung sembunyi. Tapi kita harus ada pendekatan dulu. Iya Pak Daniel, kok ketawa nih Pak Daniel nih. Yang lainnya nggak ada yang open cam loh ini. Pak Daniel membuat saya merasa jadi apa namanya nggak ngomong sama diri sendiri. Oh ada orang gitu ya. Digali kebutuhannya dulu ya. Untungnya kok suami saya waktu itu orangnya kan ini masa orang jauh-jauh kok nggak didengerin datang gitu ya. Akhirnya diterima. Habis diterima produknya diminum.
Ya udah dari suami saya itu akhirnya saya melihat loh orang ini kok kelihatannya jadi gini ya gitu ya. Jadi lebih seger. Ya, otomatis orang kalau lebih sehat itu akan kelihatan lebih mudah. Ya, iya. TikTok saya Lapakemel double L. Yang lain namanya keren-keren ya. Duta diabetes, opo diabetes aku kok Lapakemel. Ya karena waktu bikin akun itu nggak ada yang aduh, nggak ada yang ngajarin guys dulu itu. Mau nge-live itu karena anak saya bilang, kenapa nggak mama yang live? Karena tempo hari saya suruh anak saya yang nge-live, anak saya nggak mau. Iya, ayo keluar sana, sini, sini, sana, keluar. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas semua? Aduh. Oh, ada pertanyaan. Untuk penderita batu empedu bagusnya apa ini tadi? Kalau untuk mata yang dikonsumsi Hikari ya C. Ya, matanya kenapa dulu? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, perhatikan ya. Jadi produk basic itu wajib. Nah, kalau ada masalah di otak sama mata, tambahkan Hikari. Karena kalian tidak bisa, gini loh, kita tuh tidak bisa ngomong, oh aku masalah mata berarti aku pakai obat mata ini, gitu ya. Ini aku pakai obat ini. Kita soalnya sudah terbiasa seperti itu kan. Tidak, teman-teman. Jadi produk yang namanya Subarashi, Usukushi, dan Hikari itu mereka bekerjanya bersama-sama. Karena kita tidak pernah tahu dari mana asalnya sumber permasalahan yang kita punya. Kita misalnya suka sakit mata, dikit-dikit sakit mata. Ternyata yang masalah adalah usus kita. Ya, 90% penyakit kita itu berasal dari usus kita. Jadi tidak bisa kalau mata ya mata tok yang dibenerin. Nanti nggak ada bedanya sama kalau kita sakit jantung, kita ke dokter spesialis jantung, paru-paru ke spesialis paru-paru. Tidak bisa seperti itu. Stem cell itu berperan. Karena itu aktifkan stem cell. Ya, NK cell berperan untuk supaya daya tahan tubuh kita aktif dan menyerang segala sesuatu yang seharusnya tidak ada di tubuh kita, tidak boleh mampir di tubuh kita. Itu NK cell yang jalanin. Ya, Hikari itu memang bisa membantu langsung mentarget organnya, ya langsung ke mata sama ke otak. Tetapi butuh yang namanya kesatuan dalam pekerjaan itu. Karena tubuh kita itu yang rusak mata, enggak cuma mata tok gitu loh guys. Tubuh kita itu satu sistem. Ya, karena itu perlu adanya satu kolaborasi juga dari segi produk. Jadi diciptakan 3 macam iki ono maksude gitu loh. Ya, tidak untuk dikonsumsi dengan berdiri sendiri-sendiri. Kalau untuk sakit kanker dan sedang kemo, konsumsi Suba Usu, apakah rambutnya tetap rontok? Nah, ini tergantung masing-masing ya. Dan tergantung obat kemonya. Ya, kalau yang saya tahu tuh obat kemo yang dari Singapura itu yang nggak tahu harganya berapa itu ya. Aduh, mahal sekali itu nggak sampai rontok rambutnya. Tapi kalau yang biasa-biasa, apalagi kalau yang di Indo yang BPJS-an kayak begini, biasanya ya rontok. Ya, kalau rata-rata yang konsumsi yang saya tahu pasien-pasien kanker yang diobatin di sini, di Indo, itu banyak yang gundul-gundul gitu yang konsumsi usu sama suba. Banyak yang gundul-gundul gitu. Jadi ya rontok, tetapi nantinya kan tumbuhnya akan bisa lebih bagus lagi. Yang penting kondisi, teman-teman. Kondisinya itu bisa tetap tidak teler gitu loh maksudnya. Tidak seteler kalau kita itu tidak konsumsi. Untuk penderita batu empedu, bagusnya konsumsi yang mana? Tetap 2 itu basic ya. Merah sama biru itu jangan di sendiri-sendiriin. Tetap itu kolaborasi. Jadi saya punya salah satu klien ya. Jadi waktu pertama itu dia dengerin live saya, dia beli gitu ya. Kemudian belum repeat yang kedua, dia itu
WA saya gitu, dia bilang, aduh terima kasih loh Cece, aku itu ada batu empedu, ya, terus ada batu ginjal kanan kiri, itu keluar semua bersih dari ginjalnya dia. Terus batu empedunya ini pecah ya, dan juga mulai keluar, walaupun tetap masih ada itu, tapi proses kan, itu waktu itu masih sekitar 3 minggu. Loh kok cek cepet ya, aku bilang gitu. Pada saat ibu ini tanya, bisa nggak untuk batu empedu, saya tidak berani jawab. Ya, saya tidak berani jawab. Karena apa? Dalam logika saya berpikir, seorang manusia berpikir, batu empedumu sepiro gede ini. Ya, seberapa besarnya itu batu? Kalau misalnya jalan keluarnya sama batunya lebih gede batunya, gimana caranya bisa keluar gitu kan dalam pikiran saya. Tetapi ternyata bisa pecah, guys. Jadi saya tidak mengerti cara kerja tubuh itu. Kalian jangan tersepona sama produknya. Produknya ini, yang biru itu aktifin stem cell, yang merah aktifin NK cell. Itu aja sudah tugasnya. Berikutnya, tubuh kalian yang mengambil alih sendiri. Jadi itulah hebatnya tubuh manusia. Karena itu tidak bisa setiap orang dijat sama. Ya, ada orang yang konsumsi sampai berbulan-bulan, empedunya nggak keluar-keluar. Loh, ya nggak bisa sama kondisi setiap orang. Lah, posisinya di ibu ini, Ibu Meli-Meli ini cepat sekali gitu. Jadi saya sendiri juga kaget. Dia bisa mengalami kondisi seperti itu sampai saya suruh bikin video untuk sharing. Bikin video. Jadi sama dia punya miom ya, kalau nggak salah miom apa kista itu. Itu kelihatan dalam waktu nggak sampai 1 bulan ada susut, ada apa. Itu saya heran sih. Rambutnya terus sudah nggak rontok lagi atau apa. Itu, aduh, saya sangat mengagumi ya. Jadi itu yang perlu disyukuri adalah kondisi tubuhnya, reaksi tubuhnya itu bisa secepat itu. Bahkan ada yang 1 jam, teman-teman. Saya ada menemukan kasus yang langka seperti ini di beberapa orang. 1 jam sudah bereaksi. OB-nya teman saya, perot, tiba-tiba perot nih, kena serangan stroke. Terus waktu itu teman saya pas ada di kantor, diambilkan 3 saset Subarasi, dikasih air seperempat gelas, dipaksa suruh buka itu mulutnya, dibantu sama 5 orang, dimasukkan ke situ ke dalam, nggak sampai 1 jam balik perotnya. Ya, tapi ya ada orang yang mungkin waktu itu pertolongan pertamanya tidak secepat Bapak ini gitu. Karena waktu ini mungkin ini adalah stroke yang pertama kali dialami oleh si OB ini dan pertolongan pertamanya cepat sekali. Jadi reaksinya seperti itu. Terus ada lagi yang baru datang produknya ya, langsung cepet-cepet mau diminum gitu ya, minum Hikari sama Usukushi. 1 jam kemudian dia baca ngaji itu nggak pakai kacamata. Bu, temenan tak Bu? Saya sampai gitu. Bu, sungguhan tak ini Bu? Beneran tak ini? Saya sampai gitu. Loh, ya apa sih Cece ini? Saya malah yang nggak percaya gitu. Tapi ternyata itulah respon tubuh manusia. Ya, jadi tidak ada yang sama. Teman-teman silakan aja kalau mau nyoba ya. Bonus redemption, redemption bisa ditukar dengan rupiah apa enggak? Enggak bisa, produk. Ibu sering kembung, konsumsi yang mana? Sering kembung. Sering kembung jangan cuma cari solusi ya, Pak ya. Yang dimakan itu juga sehari-hari juga dikontrol. Jangan bikin yang memancing kondisi lambung kita jadi penuh gas. Makanan-makanan kita juga harus kita perhatikan. Apa saja yang bisa menimbulkan gas, yang bisa menimbulkan luka lambung, itu juga diperhatikan. Baru cari solusi. Ya, solusinya kalau misalnya ada masalah di lambung, itu kalau kalian mau sama konsumsi Subarasi, saya selalu sarankan minumnya sesudah makan. Perut kosong kira-kira 2 jam sesudah makan, boleh dicampur air minum. Ya, kalau nggak ada masalah lambung, bisa nanti dikonsumsi sebelum makan. Tapi kalau ada masalah lambung, sesudah makan. Tapi kalau dengan sesudah makan masih ada rasa perih atau apa, Subarasinya dilepas dulu. Ya, konsumsi yang merah dulu sampai lambungnya merasa menguat, nggak lama kok. Paling nggak sampai seminggu kalau takarannya kalian kira-kira bisa sehari 3 kali, 3 saset sampai 4 saset, nggak sampai seminggu eh, lambung kalian itu kerasa menguat. Ya, dan kalau sudah menguat, Subarasi dimasukkan kembali. Bu Meli konsumsinya 2 pasang sehari. Takaran minimum yang saya sarankan waktu itu
Dan bahkan kemarin, guys, waktu saya berlibur itu, waktu tahun baruan itu, ada yang telepon saya. Jadi dia ini sudah menyaksikan live saya sudah sejak lama, tapi mau ngambil keputusan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Terus kemudian dia itu pas ke rumah sakit, ya, dia ada berbincang-bincang sama pasiennya. Terus orang sama-sama pasien ini cerita, kalau dia itu ada penebalan dinding rahim, dia itu konsumsi produk AFC ini. Kalian tahu berapa konsumsinya? Setengah saset. Setengah saset Subarasi, setengah saset Usukusi. Dalam waktu berapa lama ya kemarin cerita itu ya? Sebulan lebih sedikit nggak salah. Terus waktu cek ulang ke dokter, penebalannya sudah tidak ada. Loh, makanya saya bingung, setengah saset. Ada yang reaksi sudah dari segitu, ada yang reaksi loh. Ada yang sampai kayak sepupu saya sendiri itu 12 saset. Tapi dia sudah divonis umurnya cuma 6 bulan ya, sirosis hati. Ketemu di takaran 12 saset, bisa bangun dari tempat tidur, BAB sendiri, BAK sendiri, usus apa? Emahnya sudah pecah, waktu itu lambungnya pecah, muntah darah, bior muntah darahnya. Bisa dihentikan waktu itu pendarahannya dalam waktu 2 minggu di ruang ICU. Baru setelah pendarahannya bisa berhenti, baru sonde masuk, makanan masuk. Begitu makanan bisa masuk, dicoba masuk usukusi setengah saset dulu. Setengah saset, besoknya, oh nggak muntah gitu ya. Besoknya lagi 1 saset, besoknya lagi 2. Terus ditambah setiap hari ditambah 1 saset, takaran 8 saset sehari, matanya melek. Matanya melek, tapi bicaranya masih lemah, masih lemes. Dilanjut lagi sampai takaran ke 12 saset sehari, disonde ya, bangun dari tempat tidur. Usia yang cuma divonis 6 bulan karena dilihat fungsi hati yang cuma sekian persen, sekarang dia hidup masih lagi jalan-jalan ke Hong Kong sekarang. Sudah 4 tahun. Ya, sudah 4 tahun. Nah, tapi semua itu kalau kita mau membaiknya cepat, kembali lagi ke perubahan pola makan, pola hidup. Teman-teman, jangan jadikan ini obat dewa. Ya, kita konsumsi itu yang sewajarnya. Kalau bisa. Ya, karena banyak teman-teman AFC yang walaupun tahu ya ini produk bagus ya, memakannya tetap sembarangan. Nggak mau bertarak. Ya, sehingga kerjanya produk ini jadi lebih berat, teman-teman. Stem cell kalian suruh kerja, dia bukannya nggak kerja, dia kerja. Tapi kalian suruh kerjanya itu di luar kapasitasnya. Karena tidak kalian bantu dengan perubahan pola makan dan pola hidup. Iki kok anteng kabeh tambahan, Halo, ayo. Sudah? Nggak ada yang tanya lagi? Nyimak tok. Kesel aku. Ayo sekarang kalian yang tanya. Atau ada yang mau sharing? Kalian ini yang sudah konsumsi ini loh. Ya, kalian bantu nih sharing kepada undangan-undangan yang masuk ini. Apa yang terjadi di tubuh kalian tuh? Kalau kok kalian bisa sampai terjun ke bisnis nih? Kalau di saya ya luar biasa teman-teman. Tapi kekonsistenan orang konsumsi itu jarang yang seperti saya ya. Masih tahun kelima nggak pernah berhenti konsumsinya. Ada di sini yang sudah dari awal join sampai sekarang terus konsumsi? Ada? Banyak ya, saya harapkan ya. Wah, ini dia nih. Wah, Ketemu. Lagi mijit-mijit ini, Ceh. horor Bu, horor. Iya, sambil sambil mijit-mijit ini. Ada kayak masuk angin. Jadi Nah, aku Ibu. mau nanyain, Ceh. Iya, silakan. Apa namanya? Kan waktu kemarin mamaku masuk rumah sakit, ada yang ada yang kanker apa ya, rahim ya? Kanker Eh, rahim. Eh, iya, aku kan mau ngasihin produk kita. Jadi katanya tuh iya. rupanya dia tuh udah ikut produk kita, Mm-mm. tapi tidak rutin bilangnya Ya, gitu. ya. Eh, jadi dengan Cece apa gitu, Cece Wawa katanya tuh ngomong kayak gitu.
Ya, jadi saya Ah, tarik kembali yang tadinya kan nanya-nanya dulu nih, udah saya bawa nih produk kan. Tapi karena dia udah ngomong, udah, tapi saya nggak rutin katanya. Jadi saya saya balik lagi, saya simpen lagi gitu kan produknya. Jadi mungkin ada kemungkinan bisa nggak dia ikut ke kita gitu loh. hmm. Bisa nggak? Aku nanya dulu itu. Katanya kan malu Kalau di ya. kita sih peraturannya jangan Bu. Ya, Nah itu kalau dia. peraturannya jangan seperti itu karena nanti kalau misalnya orangnya itu apa namanya Nggak keberatan salam-salam gitu dulu aku. ya. Nggak apa-apa yo. Maaf Ya, ya. nggak apa-apa. Kalau misalnya yang diikutin itu keberatan, terus protes, nah Mm-mm. itu bisa kena gitu loh. Karena Oh. memang sebenarnya yang namanya bisnis jaringan, kalau kalian sudah join membership kalian ya sudah, kalian seumur hidup gitu loh berlaku. Kan kasihan kalau Oh. dia sudah join di orang, dia sudah banyak pembeliannya, kecuali kalau dia tidak didaftarkan loh ya. Mungkin dia belinya lewat ibu itu, tetapi ternyata dia tidak dimemberkan. Loh ya boleh, ibu ambil, silakan. Karena Iya. dia tidak didaftarkan. Oh gitu Tapi ya, kalau dia nanya sudah dulu ya. terdaftar, kita suruh pindah-pindah Mm-mm. lagi, berarti kan yang di sana jadi angus. Nggak Oh kepake, iya, dia start lagi dari zero, dari iya. nol gitu ya. Mungkin karena tidak ada pendampingan atau kayak gimana kan, apa nanya-nanya atau kayak gimana kan mungkin kurang kali kan Ya, dalam. harusnya dia aktif bertanya. Jadi jangan Iya, berharap upline-nya itu nanyain satu-satu gitu ya. Jadi kita iya, yang iya. aktif bertanya. Kalau kita sudah aktif bertanya, nggak direken misalnya nggak ada jawaban, dan kita Mm-mm. cuma seorang yang konsumsi biasa saja. Kalau Mm-mm. saya ya tidak nyalain sih. Kalau ada orang mau belinya di orang lain ya nggak ada yang nyalain ya. Kalau kita mau pergi ke Mm-mm. toko misalnya teman-teman, terus kita ini mau beli nggak ada yang layanin, tanya nggak ada yang jawab. Lah ya pindah loh toko nih, ya kan? Pindah lah gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. sudah dilayani dengan baik, ya sudah jangan ya, jangan diotak-atik. Kita cari yang belum aja. Masih banyak ratusan Mm-mm. juta orang yang belum terdaftar. Silakan itu nanti Mm. direkrut ya. Iya, iya. Oh boleh berarti ya, Ce ya. Kalau misalnya dia belum ya, tapi kalau Iya, misalnya dia udah, jangan berarti. Kalau dia iya. nanya misalnya, ini harusnya kayak gimana nih Bu? Kayak gimana tuh? Dia nanya sama kita, nggak apa-apa kan? Harus Maksudnya Cece nanya bilang kan banyakin ya yang ininya apa apa namanya tuh? Kalau misalnya dia mau beli dengan kita, terus apakah dimemberkan juga atau kayak gimana jadinya? Lah ya Kalau kalau dia dia sudah sudah member. member di orang lain ya dia suruh sarankan beli di tempatnya yang dulu dia beli aja kalau sudah dimemberkan. Oh, kalau dia minta saran ininya dengan kita bisa gitu kan berarti. Ya kalau belum dimemberkan boleh. Hmm. Kalau dia minta takaran, Ceh, kayak gimana, Ceh? Lah ya suruh konsultasi ke tempat dia di mana dia beli. Kasihan Ya juga. itu bukan tanggung jawab kita gitu. Kecuali kalau Bu Hmm. Lina ya mau bantu-bantu ya nggak masalah gitu ya. Silakan aja. Hmm. Nah, terus ini, Ceh, anakku ini kan ada bilangnya dulu ada yang nomor 2 nih. Ada apa saraf kejepit apa ya sampai pakai yang busa itu loh. Busa Ah, untuk berdiri leher itu loh. ya, iya. Jadi kan sampai sekarang tuh belum ada apa namanya tuh kepastiannya tuh apa yang sakit apa kayak gitu. Astagfirullah. Katanya puasa. Jadi apa namanya yang diminum tuh apa Ceng? Ini susah bener loh yang nomor 1 sama nomor 2 ini diajak ngobrol ini susah. Iya, Susah banget seperti nih. biasa keluhan apapun produk basic tetap masuk ya. Tapi kalau untuk syaraf itu ya banyakin yang biru. Untuk Biru. supaya kerusakan Tapi dia syaraf-syarafnya yang habis kejepit itu tetap bisa ada perbaikan kayak gitu. hmm, tapi ada emah dia tuh, Ceh. Jadi kayak gimana tuh, Ceh? Ya, kalau ada emak-emaknya dulu yang ditanggulangin dulu. Berarti yang merah dulu ya. Ya, Itu berapa itu ini takarannya untuk dia? umurnya berapa? 22. Iya, sakit lambungnya parah. Iya, biasanya kan sebulan tuh 2 kali masuk rumah sakit itu. Sama yang nomor Aduh. 3.
sama yang nomor 3. Tapi alhamdulillah yang nomor 3 enggak lagi sakit ini. Itu Karena makannya gimana, saya Bu? ini Kok kumat terus kayak gitu? kasih Ya makanya karena jangan dia sampai mau kurus, sering kumat-kumat. itu males makan. Susah, Nggak bisa. susah. Mau Cen. kurus bukan nggak makan, salah besar. Nah Dibenahin itu, dulu mindsetnya. Mau nah kurus itu bukan tuh. nggak makan, tapi makannya itu makanan-makanan bernutrisi, bukan makanan sampah. Nah itu, Ya, kalau saya makanannya sebetulnya. bernutrisi, kita nggak akan craving atau nggak kepingin ngemil terus tuh nggak akan. Kalau nutrisinya tercukupi. Iya. Jadi cukupi kebutuhan nutrisi dari makanan sehari-hari, hindari makanan yang bisa membuat iritasi lambung, yang bisa menimbulkan gas berlebihan, hindarin itu. Baru ada terapinya juga, gitu loh. Ini kayaknya susah sambel ini susah bener, Ce. Dari ini Ya kita nggak buat udah. sambel, dia buat sendiri. Kalau kayak begitu, kalau saya Bu, males aku mau ngobatin. Anak saya juga gitu ya. Kalau saya kasih tahu, tetap bandel. Kalau sakit Iya, jangan cari saya. Kalau saya gitu, jangan cari iya. saya. Kamu jangan minta solusi, jangan apa. Karena solusinya ada di dirinya kamu sendiri. Heeh. Oke, kurang lebih Iya, gitu iya. ya. Iya, iya. Terima kasih ya, Ce. Sama-sama. Iya. Gimana dengan pasien yang GERD akut? Apa ada pernah ketemu? Loh, anak saya sendiri GERD akut sampai hampir meninggal. Ya, Astagfirullah. sampai hampir meninggal. Sudah Kayak mana napasnya ini sudah nggak matiin bisa ini? napas. Hentikan Oh ya, video. Pak Kamal, terima kasih. Kenapa? Ini saya mau matiin ini cam. Ya kan ada gambarnya kamera itu, tinggal dipencet gambar Oh, kamera. pencet ya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Terima- Lina. Iya. Hmm. Ada lagi teman-teman yang lain? Paham semua ya? Di sini kebanyakan produk ya yang ditanyakan ya. Masih belum banyak yang tertarik sama bisnis ya. Ya mulai dulu lah, cari itu tadi, alami manfaat-manfaatnya dulu, dan itu akan menjadi modal bagi kalian untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Dari saya sih itu. Oh, nggak ada yang nggak suka Ibu. Kalau Ibu sudah mendapatkan manfaat, pasti jatuh cinta sama produknya. Dan kalau Ibu sudah mulai mau berbagi, terus Ibu sudah dapatkan itu yang namanya benefit cashback, Ibu pasti juga cinta sama bisnisnya. Nggak ada Bu kerjaannya dibayar sehari Bu. Ya, kita hari ini referensi orang itu CO ke kita, besok 1:30 pagi udah disetorin duit kita. Nggak ada yang kayak begitu. Ya. Jadi kalau yang sudah kalau yang sudah mendapatkan manfaatnya malah cuma diem aja, nggak mau ngomong, rugi besar. Kita bisa konsumsi gratis. Kalau saya dulu nggak langsung action mau urusan bisnis ya teman-teman ya. Kalau saya itu benar-benar karena apa ya? Teman-teman saya di sekitar saya itu banyak yang ngerti stem cell gitu loh. Banyak yang ngerti stem cell. Jadi ketika saya tawarkan ini antusias, saya nggak tawarkan untuk cuan, enggak waktu itu. Saya tawarkan untuk supaya yaitu tadi benefitnya dapat ya. Awet mudanya dapat lah. Teman-teman saya ini rata-rata orang nge-gym semua. Kepingin kalau urusan awet muda itu. Makanya ketika semuanya CO, terus besoknya saya itu setiap hari dapat konnichiwa. Saya heran, opo sih iki konnichiwa? Ya ternyata loh aku kok dikasih uang sebanyak ini, gitu ya. Dan memang ternyata nggak sampai 2 bulan, pakai diamond saya lunas sudah. Selesai. Padahal masih belum nyicil 2 kali. Pasien cuci darah. Kalau pasien cuci darah, bertahap ya teman-teman ya. Naikkannya sedikit-sedikit. Sambil kita lihat reaksi. Karena kalau misalnya kalian terlalu langsung kasih banyak, itu terus kreatin naik, dokternya biasanya akan tanya, ini dikasih apa kok bisa kayak begini? Terus disuruh menghentikan. Kebanyakan seperti itu. Jadi makanya kalau untuk khusus pasien ginjal, itu naiknya sedikit-sedikit. Ya, setengah saset, naik lagi setengah saset, gitu ya.
sambil secara berkala. Jadi kalau ada healing krisis tidak terlalu mengagetkan. Karena sebenarnya kreatin naik itu tidak perlu dikhawatirkan. Memang orang yang mengalami masalah ginjal, kondisi kreatin itu naik turun. Tidak perlu dikhawatirkan harusnya. Tapi kita kan tidak mau orang yang terapi ke kita itu nanti jadi panik atau takut. Ya, karena itu kenapa start dari takaran yang low, naikkan sedikit demi sedikit. Ya, jadi kalau masalah takaran itu, teman-teman tidak ada hal yang baku. Tidak ada hal yang bagus. Setiap orang itu bisa lain-lain. Ada yang reaksi tubuhnya cepat sekali responnya, ada yang lambat. Lambat bukan karena produknya tidak bekerja. Tetapi apa? Karena mungkin metastase daripada kankernya ini sudah terlampau meluas. Ya, jadinya pastinya butuh takaran yang lebih kencang. Ya, kita harus cari. Kita sebagai konsultan, kita bantu cari. Ya, takarannya orang-orang kita gitu. Takaran-takarannya member-member kita itu tadi. Jadi harus pelan-pelan ya kita cari taunya ya. Kalau udah kemonya udah kankernya itu stadium lanjut, itu pasti takaran tinggi itu. Tetapi naiknya jangan langsung belum dihantam gitu ya. Setahap demi setahap. Setiap 3-4 hari sekali naikkan 1 saset. Ya tinggal secara dana aja, mampu apa tidak. Makanya mumpung belum, sekarang ini sudah desas-desus kenceng, mau pandemi lagi yang kedua. Dan sekarang sudah di Cina, sudah ada virus lagi yang menyebar dan ini menyerang anak-anak. Ya, kalian tahu kalau yang lalu virus corona itu menyerangnya rata-rata orang dewasa. Ya, orang-orang yang ada komorbid, yang sudah tua, itu kan sekarang yang diserang anak-anak. Karena itu jaga imun anak kalian baik-baik, perhatikan makanan mereka. Karena yang bisa kita lakukan cuma bisa jaga diri, lainnya nggak bisa. Vaksin, kalau nggak vaksin nanti kena denda. Undang-undangnya sudah keluar, 500 juta kalau nggak mau vaksin. Jadi sudah dipaksakan ini, ya, nggak bisa menghindar. Terus habis vaksin, resikonya nanti macam-macam kita nggak tahu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Sama-sama Ibu Tupi. Kayaknya udah paham semua ya. Iya, terima kasih banyak ya atas waktunya yang diberikan. Jadi mungkin untuk minggu depan ada pengumuman Pak Bobi. Kira-kira minggu depan kita bahas tentang apa ini? Mereka Oh, NDO. minggu depan bagi teman-teman yang sudah join ya, khusus yang sudah join akan diajarin sama Pak Eka, Busido kita. Busido itu apa? Penghasilannya levelnya udah yang paling tinggi kalau di AFC. Dia akan kasih kepada kiat-kiat sama kalian untuk start memulai bisnis ini kita harus ngapain. Itu namanya NDO. New Distributor Orientation. Ya, jangan lupa harus hadir khusus untuk yang sudah member ya. Kalau NDO ya, jangan ngundang orang yang nggak kenal nanti nggak ngerti itu disuruh apa. Wong belum join kok disuruh training. Ya, join dulu. Nanti yang sudah join silakan masuk di kelas minggu depan jam 2 siang. Pak Eka langsung yang membawakan. Nanti kiat-kiatnya akan dikasih tahu what to do. Ya, apa saja yang harus dilakukan ketika kita akan mau memulai bisnis ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di acara yang berikutnya. Ya, Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore semuanya. Terima kasih, Ya, Cemel. terima kasih. Terima kasih, Ce. Iya, sama-sama.